Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Pada kali ini, kita akan merenungkan tema tentang renungan kita, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita akan menuju suatu tempat yang belum kita ketahui, terutama kita pasti bertanya kepada orang bagaimana kita dapat menuju tempat itu dan bagaimana jalurnya. Bahkan kita bisa mencari lewat Google, yaitu lewat Google Map. Terkadang ketika kita bahkan sudah bertanya dan mencari di Google Map tetapi tetap tersesat, lalu bagaimana? Itu tergantung siapa yang kita tanya dan bagaimana kita menanggapi atau meneruskan apa yang dikatakan oleh orang, sehingga tempat yang dituju itu dapat kita temukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengantar kita untuk memahami bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan adalah cara untuk menempuh suatu tempat atau jalur, ada arah dan kita akan melewatinya. Jalan yang Yesus tawarkan adalah jalan salib. Memikul hidup kita dengan kuat, memikul penderitaan kita dengan teguh. Ketika kita tidak mampu, kita menyerah, putus asa. Tetapi ketika mampu, kita mampu memikul dan tetap teguh untuk mengikuti Yesus. Di dalam jalan salib, Tuhan mendampingi kita, Tuhan membimbing kita dalam perjalanan hidup setiap hari. Jalan salib itu sulit, tetapi membahagiakan. Mengapa sulit? Karena kita memikul penderitaan kita didasarkan atas Kristus. Ketika kita mengusahakan hidup kita dengan susah payah, bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi kita nantinya akan mendapatkan hasil. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita membutuhkan proses saat melewati jalan itu, bahkan jalan yang sempit. Kita perlu melihat dengan sungguh-sungguh jalan itu supaya kita dapat lewat. Kita membutuhkan proses saat bekerja, tetapi hasil itu pasti dapat kita nikmati. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Kebenaran dalam diri Yesus terletak pada perkataan, tindakan, dan kurban. Kita bertanya, orang baik mana yang berkurban untuk kita, memperhatikan kita, membimbing kita, dan meluangkan waktu untuk kita. Terkadang kita masih menyibukkan diri sendiri tanpa mau mendengarkan sabda Tuhan, sehingga kebenaran yang ada pada Tuhan tidak ditangkap dengan sungguh-sungguh. Kesempatan bagi kita, orang tua, membimbing anak-anaknya sesuai dengan kebaikan, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sesuai dengan harapan akan kebaikan itu sendiri, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan. Karena didikan yang benar itu menuai hasil yang benar pula. Sebagai anak-anak dan para muda, kita tentunya memerlukan suatu sosok yang dapat menasihati kita, yaitu orang tua. Dan kita sebagai orang muda belajar dan bekerja untuk menyenangkan hati mereka, sehingga mereka mendapatkan berkat dari rezeki yang kita usahakan dalam pekerjaan kita.
Ketika kita mendengarkan Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan, karena kebenaran dari Tuhan adalah pemberian kasih. Maka kita harus mengikuti teladan Kristus, yaitu berbagi kasih. Yang ketiga adalah hidup. Yesus menunjukkan bahwa Ia bangkit, Ia hidup dan juga memberikan hidup. Kata-kata hidup bagi kita hanya sampai pada hidup di dunia ini. Kita perlu memahami bahwa hidup di dunia ini juga hidup di surga. Kita belum pernah merasakan surga dan belum pernah tahu apa itu surga, tetapi kita mengimani bahwa para kudus itu sudah mendapatkan tempat abadi, yaitu di surga. Hidup itulah yang ditawarkan kepada kita, kebahagiaan abadi. Kita perlu memaksimalkan hidup kita. Selain kita melakukan kebaikan, kita berdoa dengan rendah hati. Semoga kebaikan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu berputus asa apabila perbuatan kita tidak diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh tetangga kita, tetapi kita juga perlu membagikan cara untuk berbuat baik itu. Ada cerita, 3 orang pergi ke suatu tempat perbelanjaan, dan ketika sudah sampai di tempat itu, mereka membeli belanjaan, mendapatkan belanjaannya, dan yang muda itu membawa semua barang belanjaannya. Lalu apa kata yang lebih tua? Ia berkata demikian, "Adik, kalau membawa surga itu jangan dibawa sendiri, kita harus berbagi." Inilah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, cerita ini menggambarkan kita perlu memberikan cara bagaimana berbuat baik, supaya orang lain juga merasakan, mengikuti juga. Dan inilah apa yang kita lakukan, tentunya memberikan bantuan kepada orang lain untuk belajar menjadi baik juga. Kita bisa menjadi penyalur berkat ketika kita membagikan kebaikan, entah melalui perkataan, perbuatan, dan bantuan kita. Karena dengan demikian kita akan menawarkan cara berlaku sesuai dengan kebaikan itu, dan juga harapan untuk menghidupi keseharian kita. Kita perlu mengingat tentang ketiga hal ini, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Pada bacaan pertama, Paulus jelas-jelas memegang Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Maka ia mewartakan tentang Kristus, kebangkitan Kristus kepada jemaat di Antiokhia. Bukti dari kebangkitannya adalah pengalaman dari para rasul yang mengalami penampakan Tuhan. Warta tentang kebaikan Tuhan inilah, dalam kebangkitannya inilah yang menarik banyak orang untuk mengikuti Yesus dan ajaran-ajarannya, karena mereka tertarik pada pribadi Yesus itu sendiri. Hidup ini penuh tantangan, jelas berat, tetapi kita membutuhkan terang dari ajaran Yesus, supaya kita tidak salah arah, supaya jalannya benar, dan juga hidup kita disemangati, supaya kita terus menunjukkan cinta kepada Yesus sebagai sumber utama dalam ajaran kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, apakah kita merasakan bahwa Tuhan itu membimbing kita, memberikan nasihat kepada kita, dan juga memberikan sabdanya untuk kebaikan kita? Lalu apakah kita berada dalam jalan Tuhan, mengikutinya,
dan tabah untuk juga menanggung penderitaan kita setiap hari? Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang penting adalah, apakah kita membutuhkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kiranya penting untuk merenungkan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Yesus menunjukkan itu semua dalam sejarah penyelamatan, dalam sejarah para rasul, sampai pada saat kita ini, yaitu gereja yang masih bersiarah di dunia ini, yang perlu mengembangkan cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam pekerjaan kita selalu diberkati oleh Tuhan setiap harinya, dan kita mendapatkan peneguhan bahwa Tuhan membimbing kita, mendampingi kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.